termanis buat hidup kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. We worship you in this place, oh God.
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ibu, kita kembali lagi memulai ibadah kita, komunitas pesat. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan ambil saat teduh sebentar, supaya ibadah kita ini berkati Tuhan, dan kita merasakan hadirat Tuhan dalam setiap kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Hingga saat ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami datang di hadirat-Mu untuk memberikan waktu kami untuk memuji, memuliakan, dan menyembah-Mu ya Tuhan. Berkati urapi ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Percayakan lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau angkat pujian kita, angkat hati kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kasih yang terindah, hati yang terindah, hanya kutemukan di dalam kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Dia yang pernah berubah, kasih-Mu, kasih yang terindah, hati yang
bersanding dalammu. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah.
untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami pada sore hari ini. Kami boleh melangsungkan ibadah Zoom. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus memimpin kami pribadi dimanapun kami berada pada saat ini. Tuntun kami Roh Kudus dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Kami juga menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani pada hari ini. Sehingga Tuhan Roh Kudus boleh memimpin hamba Pak Bakri juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dari awal hingga berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan. Terlebih kita akan ujian kita, firman jadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita, agar hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan, menjadi manusia. Menjadi manusia, yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan Allah. Yesus Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi salahku, Kau pintu bagi setiap jalan. Jadi firman jadi menjadi manusia, yang di antara kita, yang di antara kita, agar hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi dalamku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi dalamku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu sore hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam situasi, baik itu situasi yang baik maupun situasi yang tidak baik sekalipun. Tuhan, terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sore hari ini kami mau merenungkan firman-Mu.
Biar firman-Mu menolong kami untuk semakin memahami rencana Tuhan atas hidup kami, bahkan untuk pelayanan kami. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, meskipun kami berada di beberapa tempat di Indonesia. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tema kita pada sore hari ini adalah harta yang sesungguhnya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat 19 sampai 24, Matius 6 ayat 19 sampai 24. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bagian yang kita baca dan renungkan ini merupakan ucapan Yesus di bukit, yang biasa dikenal dengan khotbah di bukit. Matius mencatat ada 3 pasal khotbah di bukit ya Bapak Ibu ya. Jadi pasal 5 sampai pasal 7 dengan berbagai tema. Salah satu mengenai harta dan bagaimana mengumpulkannya. Harta adalah topik paling menarik untuk dibahas oleh siapapun. Sebab harta adalah hal yang paling dicari dan diinginkan siapapun. Namun, ketika membaca teks ini, kita mendapat kesan bahwa memiliki harta atau menjadi kaya di bumi dilarang. Ini kesannya Bapak Ibu ya. Menjadi kaya adalah hal tabu bagi orang Kristen. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, pertanyaan kita semua yang ada di forum ini, benarkah demikian? Perikop ini perlu digali, perlu kita renungkan bersama-sama. Benarkah Tuhan Yesus melarang untuk mengumpul harta atau menumpuk harta di bumi? Bagian pertama adalah apa yang dimaksud dengan mengumpulkan harta? Kesan pertama ketika membaca teks ini adalah bahwa Yesus sedang berbicara tentang kekayaan atau harta benda sebagai fokus utama. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, banyak berbicara misalkan
hal berpuasa dan segala macam. Pemahaman ini tidak sepenuhnya keliru, sebab memang Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana mengumpulkan harta. Namun jika kita membaca perikop sebelumnya, yang juga adalah rangkaian khotbah di bukit, maka menjadi jelas bahwa bagian ini tidak terpisahkan dan perikop hal berpuasa. Bagian ini menjadi terpisah karena dipisahkan oleh lembaga Alkitab. Jadi kalau dulu kita itu satu, tidak ada topiknya, tidak ada perikopnya. Perhatikan bahwa ketika berbicara tentang puasa, Tuhan Yesus menyinggung soal mendapat upah. Kita bisa menemukan pada ayat 16 ya. Dalam bahasa Yunani berarti sesuatu yang diperoleh atau mistos, sesuatu yang diperoleh sebagai bayaran dari kerja yang dilakukan. Jadi kalau seseorang bekerja, dia mendapatkan upah. Dia mendapatkan bayaran dari apa yang dia kerjakan. Menarik tentang upah itu terletak pada pemahaman orang Yahudi tentang golongan orang Farisi bahwa kekayaan atau harta benda merupakan upah karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita tidak heran banyak kepercayaan, banyak agama lain mengatakan kalau engkau bekerja atau ada pahalanya. Sehingga menurut banyak orang melakukan suatu kebaikan dan kebenaran menurut hukum agama adalah memperoleh harta kekayaan yang menumpuk. Dengan kata lain, fokus mereka tentang harta adalah yang bersifat duniawi, bukan bersifat surgawi. Sebagai pembanding, kita bisa melihat ayat 5 dan 6. Ayat 5 mengatakan, namun yang berdoa dengan benar, maka memperoleh. Bapamu akan membalasnya kepadamu. Istilah membalasnya atau dalam bahasa Inggris give back dari bahasa Yunani apodesei yang berarti membayar dengan nilai yang sama atau setimpal. Kadang-kadang kita mengharapkan hal serupa. Jadi kalau orang bekerja atau kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, kita berharap bahwa orang itu mengembalikan setimpal. Minimal setimpal. Apa yang dibayar setimpal? Tentunya di sini yang diberikan Allah. Sesuatu yang diberikan kepada Allah. Apa itu? Jawaban doa. Kalau kita bertanya lagi, apa itu doa? Kalau saya sederhanakan adalah doa dari yang berarti membawa ke hadapan Allah. Doa itu kita membawa ke hadapan Allah. Setimpal oleh Allah. Apa itu? Allah akan membawa dirinya menjumpai kita. Kita masih ada di dalam suasana Paskah. Bukti Allah mengasihi kita. Dia datang ke dunia, menjumpai kita secara pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pergumulan kita sehari-hari, suara saya terdengar Bapak Ibu ya? Terdengar Pak Bakri. Iya. Hal kedua adalah dalam slide saya adalah apakah dilarang mengumpulkan harta kekayaan? Apakah dilarang mengumpulkan harta kekayaan? Jadi kalau kita baca pasal 19:21, pertanyaan ini muncul karena kesan
yang diperoleh ketika membaca ayat 19-21 adalah Yesus melarang mengumpulkan harta seperti yang saya sampaikan di awal. Kesan semacam ini tampaknya keliru. Alkitab tidak pernah melarang kepada kepemilikan harta. Kalau kita baca misalkan perintah ke-10 Ulangan 5 ayat 2, jangan mengingini harta milik sesamamu, bertujuan untuk melindungi harta pribadi masing-masing. Nasihat ini jelas bahwa perintah itu melindungi harta pribadi lepas pribadi. Kemudian kalau kita baca lagi, kalau kita renungkan lagi, kalau kita gali lagi, nasihat untuk belajar kepada semut yang menyiapkan perbekalan di masa susah, Amsal 6 ayat 16 ayat 6 sampai 8, kemudian Amsal 30 ayat 25 menyuratkan bahwa kerja keras, menabung, persiapan hari tua itu tidak salah. Allah tidak anti terhadap kekayaan. Dengan kata lain, teks ini tidak berbicara tentang larangan menjadi kaya atau menyimpan harta kekayaan. Lalu pertanyaannya adalah, lalu apa maksudnya? Bahkan Rasul Paulus mengatakan dengan keras, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang Kristen perlu bekerja, perlu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita sebagai hamba Tuhan perlu memenuhi kebutuhan hidup kita. Kebutuhan sekolah, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, bayar listrik, dan segala macam. Banyak kebutuhan manusia. Mulai tidur kita butuh selimut, mulai bangun kita butuh kalau kita sikat gigi kita butuh odol, kita butuh sarapan pagi dan segala macam. Semua itu dibayar, memerlukan uang. Tapi apakah yang dimaksud di sini? Versi ayat menjadi jelas. Bunyinya begini. Janganlah menimbun untuk dirimu sendiri harta di bumi. Jadi kalau harta itu kemudian kita timbun untuk diri sendiri, itu yang dilarang. Itu yang tidak boleh. Ada banyak orang mencari kekayaan siang dan malam, mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatannya, supaya dia semakin kaya. Dia semakin banyak hartanya. Karena apa? Persepsi orang itu mulai berpikir, kalau saya kaya, kalau saya punya banyak uang, kalau saya punya sesuatu apapun, saya semakin dihargai. Posisi saya semakin naik. Posisi saya semakin dihargai orang. Saya semakin diperhitungkan oleh banyak orang. Ada banyak orang yang terjebak, bahkan yang mengerikan adalah ada banyak yang terjebak oleh karena memburu harta. Kemudian orang terjebak pada masalah-masalah ekonomi. Hidupnya tidak menjadi baik. Kehidupannya tidak menjadi lebih baik ketika hartanya banyak. Atau bahkan lebih ekstrim, kehidupannya lebih sengsara. Nah, kata yang hilang diterjemahkan ini sudah jelas bahwa janganlah di sini adalah hunim ya. Hunim itu yang berarti bagi dirimu sendiri. Jadi kalau kita menumpuk harta untuk diri kita sendiri, nah itu yang tidak boleh. Tapi bagaimana kalau kita misalkan punya harta, punya banyak uang, nah, kita peduli terhadap orang lain, itu namanya menumpuk harta di surga. Mengapa larangan ini menjadi penting? Sebab jika kekayaan itu dikumpulkan hanya untuk diri sendiri, otomatis
Fokus dari kekayaan itu sendiri. Jadi fokus kita pada kekayaan, bagaimana memikirkan, bagaimana mendapatkan uang, bagaimana caranya supaya saya ini bisa dapat uang. Jadi kelamaan fokus kita itu mulai bergeser. Dulunya fokus kita kepada Allah, kemudian digeser pada harta. Hal ini jelas Tuhan Yesus mempertegas, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Kalau ini kita tidak waspada, maka harta itu akan menyeret hidup kita. Poin ketiga dalam screen saya adalah jangan salah fokus. Tuhan Yesus menggunakan metafora mata ketika berbicara tentang harta. Ia berkata, mata adalah pelita tubuh. Mata memiliki fungsi untuk melihat atau memandang. Metafora ini menunjuk pada bagaimana melihat harta. Jika mata adalah pelita tubuh itu padam, otomatis fokusnya pada harta dan kepentingan diri sendiri. Dan akibat adalah kesia-siaan dan kegelapan. Tidak salah menjadi kaya atau memperoleh harta banyak. Mungkin Bapak Ibu ada di antara kita di sini, oh tidak setuju, saya ini pingin miskin aja, ya silakan. Tetapi harta jangan salah fokus. Mata kita termasuk hati tidak terfokus pada harta dunia. Justru Tuhan Yesus mengajak untuk fokus pada harta surga, yakni hidup kekal yang dijanjikannya. Jika harta dunia menjadi fokus, maka semua cara termasuk kejahatan dan ketidakadilan akan dilakukan demi harta kekayaan. Jika fokus kepada Allah dan kerajaannya, yakni harta duniawi, maka tidak akan kebenaran, keadilan, ketulusan, bahkan kepedulian menjadi fokus mata kita. Karenanya kita perlu memberi tanda awas pada mata kita. Screen saya, poin berikutnya adalah jebakan harta. Bagian terakhir, kalau kita baca bagian terakhir, bacaan kita menjadi jelas tentang apa fokus pengajaran Tuhan Yesus mengenai harta. Harta yang dimaksud adalah harta surgawi, yakni Allah sendiri. Lawan dari harta rohani adalah harta duniawi, yang jadi fokus utama sehingga berubah menjadi dewa atau ilah untuk disembah. Mengapa disembah? Pertanyaannya. Karena fokus padanya dan tergantung padanya, pilihannya ada dua. Dan hanya satu yang bisa dipilih, yaitu Allah atau Mammon. Allah adalah pemilik tunggal hidup kita. Ia yang menciptakan kita. Ia yang menebus kita dari dosa kita. Seluruh hidup kita, tenaga kita, fokus kita, hati kita, dan waktu kita harus ditujukan kepada Allah saja. Dan bahkan pada harta kita. Apa yang kita pikirkan setiap hari adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan kita dan bukan bagaimana menjadi banyak harta. Nilai hidup kita ditentukan oleh seberapa besar pengabdian kita kepada Allah dan bukan kepada harta. Jika harta menjadi fokus kita, hati-hatilah telah masuk wilayah jebakan harta, yakni menjadi penyembah Mammon dan bukan Allah. Kesimpulan saya adalah, jika
fokus kita pada harta rohani yakni Allah sendiri. Saya mengajak kita untuk berinvestasi pada instrumen yang kekal, menyisihkan uang kita untuk menolong saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang berada di tenda pengungsian. Mereka yang kehilangan harta benda, mereka yang kehilangan rumah oleh karena bencana. Bahkan kepada mereka yang tidak beruntung sekalipun. Dengan demikian, genaplah seperti yang difirmankan Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman mengajarkan kami fokus kepada Tuhan. Bagaimana harta kami dikelola, bagaimana hati kami bekerja. Tuhan tolong kami, agar kami menjadi pengelola yang baik. Orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Biar roh-Mu menuntun kami, memberikan kami pencerahan, agar kami memahami rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biar firman-Mu menolong kami untuk semakin bertumbuh dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Bakri sudah sharing firman Tuhan pada kita. Semoga diberkati Tuhan, pelayanan dan keluarganya. Langsung saja kami serahkan kepada Pak Yones Rangga untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa sama-sama. Tadi saya sudah mendapatkan ada beberapa pokok doa yang kita akan sama-sama doakan pada saat ini. Ada 6 pokok doa. Yang pertama itu adalah tentunya kita mengakui setiap kelemahan dan dosa yang merintangi kita mencapai puncak destiny. Yang kedua, berdoa agar di tahun 2047 Pesat menjadi pelaku utama dalam membangkitkan pemimpin gereja dan masyarakat yang berjuang bagi kepentingan anak miskin pedesaan di bangsa-bangsa. Yang ketiga, kita doakan presiden berikutnya setelah setelah Pak Jokowi, kiranya Tuhan menyiapkan yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Doakan juga untuk amandemen Undang-Undang 1945 tentang memperpanjang periode presiden. Yang keempat, kita doakan pemerintah yang melegalkan miras yang sudah pasti merusak generasi bangsa ini, agar pemerintah lebih berhati-hati membuat keputusan. Yang kelima, kita berdoa agar Polri dimampukan untuk mengawasi peredaran narkoba di internal Polri. Jangan sampai barang sitaan bisa terjual lagi dan polisi bisa bersikap lebih humanis dan konstruktif. Yang keenam, kita berdoa juga bagi keselamatan kekal buat jiwa-jiwa di Bali yang mayoritasnya adalah Hindu, supaya Tuhan berikan kerinduan yang kuat kepada mereka supaya mereka bisa menerima Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Jadi mari Bapak Ibu, di Bali itu ada di sini jumlah 4.000
336.900 orang ya Bali ya. Jadi kita doakan supaya ada gerakan pertobatan, bahkan ada keselamatan di Bali supaya Tuhan dimuliakan di sana. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan, Bapak Ibu saya mohon kita dukung, nanti saya akan pimpin langsung dari sini, dari 6 pokok doa kita. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan baik buat hidup kami. Kami sangat meyakini bahwa kehidupan kami ini, nafas kami ini hanya karena Tuhan yang menolong kami, maka sampai saat ini kami bisa hidup. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan Tuhan, kami rindu supaya kehidupan kami ini Tuhan lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak hal dosa yang kami lakukan yang membuat Tuhan kami tidak bisa mencapai standar Tuhan, kami tidak bisa memuaskan hati Tuhan, kami tidak mencapai keinginan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, berikan kami kemampuan supaya setiap dosa yang menghambat kami, yang membuat kami terbelenggu, dalam nama Yesus Tuhan, dosa-dosa itu Tuhan, biarlah kami boleh melepaskan Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami Tuhan kemampuan dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya kami selalu Tuhan hidup bersama Tuhan. Bahkan kami bisa mencapai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau supaya meninggalkan setiap dosa-dosa itu. Supaya kami bebas dan kami memuliakan Tuhan dengan hati kami yang lebih sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk di tahun 2024 Tuhan. Visi dan misi kami Yayasan Pesat Tuhan. Bahwa di tahun itu, tahun 2047 Tuhan. Hati kami Tuhan, kami rindu. Supaya Tuhan di tahun itu Tuhan. Kami pesat Tuhan. Dapat Tuhan mencetak para pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi pemimpin di masyarakat, bahkan di gereja, untuk membela kepentingan anak desa di bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, supaya visi dan misi ini dalam nama Yesus Tuhan akan terjadi Tuhan. Kami yakin dan iman kami Tuhan bahwa statement ini bukan sekedar statement yang keluar dari manusia, dari ide manusia belaka, tetapi biarlah ini Tuhan menjadi keinginan Tuhan, menjadi kehendak Tuhan, dan kami siap menjalankan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Pesat akan menjadi lembaga yang banyak memberkati, bahkan yang banyak menolong orang-orang di pedesaan Tuhan bisa menjadi sukses Tuhan di dalam mengiring Tuhan, bahkan di dalam menolong orang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menolong kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa dalam masa-masa pemerintahan Pak Jokowi ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kemampuan, hikmat Tuhan dalam kesulitan-kesulitan yang terjadi, di dalam penyakit yang melanda Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan, yang sampai saat ini belum sembuh-sembuh dari bangsa kami Tuhan. Kami berdoa supaya virus penyakit ini dalam nama Yesus Tuhan dihindarkan dari bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya di NTT juga Tuhan yang terjadi gempa, bahkan juga Tuhan terjadi banjir dan angin badai. Kami berdoa ada begitu banyak korban di sana Tuhan yang mengalami kesulitan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan secara psikis Tuhan Engkau tolong supaya orang-orang di NTT Tuhan mungkin trauma dengan situasi itu. Pulihkan ya Tuhan melalui pelayanan-pelayanan para lembaga apapun yang sudah masuk ke sana. Tuhan biarlah mereka mendapatkan pelayanan rohani yang baik Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa Tuhan supaya pemerintah terus bekerja sama mulai dari pusat sampai daerah untuk memikirkan bagaimana membangun kembali Tuhan untuk NTT secara keseluruhan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, minta mujizat Tuhan, tolong pemerintah kami beri hikmat, dan kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan
Periode-periode selanjutnya nanti mungkin saja Pak Jokowi sudah nggak terpilih lagi, bahkan sudah nggak akan jadi presiden. Kami berdoa untuk siapapun penggantinya dalam nama Yesus Tuhan, Engkau penggantinya Tuhan dipakai oleh Tuhan supaya Tuhan memiliki pemikiran yang pro kepada rakyat Tuhan, bukan kepentingan pribadi, untuk mensejahterakan bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga Tuhan berdoa supaya Tuhan pemerintah, mungkin saja pemerintah daerah Tuhan yang melegalkan Tuhan miras. Tuhan kami, Tuhan percaya bahwa ini hal yang tidak baik Tuhan, dan mungkin akan merusak generasi ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Supaya mereka Tuhan berpikir seperti pikiran Tuhan. Supaya mereka Tuhan berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka Tuhan diberi kebijaksanaan oleh Tuhan. Supaya hal yang terbaik, pemikiran terbaik, ide yang terbaik yang mereka sumbangkan untuk masyarakat mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau ada di tengah-tengah para pemimpin kami, supaya Engkau tuntun Tuhan, minta tolong Tuhan, supaya mereka Tuhan mengambil sebuah keputusan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk Polri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mulai dari pusat sampai bahkan di desa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau selama ini Tuhan terjadi Tuhan peredaran narkoba Tuhan yang begitu luas. Kami berdoa Tuhan supaya dalam internal Polri Tuhan, biarlah mujizat Tuhan terjadi. Engkau sadarkan mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan jangan sampai dari mereka sendiri yang melakukan peredaran itu Tuhan. Setiap barang sitaan yang mereka sita, jangan sampai mereka sendiri yang edarkan. Dalam nama Yesus Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Biarlah Tuhan mereka bersih Tuhan dari barang haram ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui mereka Tuhan, dipakai Tuhan supaya bisa membasmi narkoba ini, bahkan kejahatan-kejahatan yang lain yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bersama Tuhan. Hati kami rindu Tuhan, hati kami mau Tuhan, supaya Pulau Bali Tuhan, yang pemeluknya adalah agama Hindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu, pertobatan, bahkan keselamatan terjadi di Bali Tuhan. Ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan, hati kami Tuhan, supaya Pulau Bali dimenangkan kemuliaan Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan, supaya penyembahan berhala yang mereka lakukan dalam nama Yesus Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, supaya mereka diberi kesadaran oleh Tuhan Yesus. Tuhan tolong hati mereka, pikiran mereka Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, supaya mereka Tuhan dialihkan pemikiran mereka untuk menyembah kepada Yesus Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Yesus yang menjadi juru selamat mereka. Tuhan tolong selamatkan. Biarlah Engkau berkati Tuhan setiap pemimpin gereja yang ada di sana, misionaris yang ada di sana. Tuhan Engkau pakai Tuhan, supaya terus memperluas Tuhan berita keselamatan daripada-Mu, supaya Pulau Bali Tuhan, orang-orang ada di sana, dalam nama Yesus Tuhan, mujizat keselamatan terjadi, pertobatan terjadi, dimenangkan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, semua kami orang-orang pesat, komunitas pesat seluruh Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan kami Tuhan, para pekerja di pesat yang melayani Tuhan lewat pesat, Tuhan kami diberi kesehatan oleh Tuhan, kami diberi umur panjang oleh Tuhan. Semua apapun yang kami perlukan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mencukupkan. Kami percaya Tuhan bahwa kelimpahan dari Bapa di surga akan selalu menjadi milik dan bagian kami Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan sakit penyakit apapun yang terjadi ketika di kalangan kami orang pesat, dalam nama Yesus Tuhan, siapapun kami yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan, mujizat kesembuhan itu akan terjadi kepada kami, supaya kami mengalami kesehatan yang sempurna dari
Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu ada buat kami. Terpujilah Tuhan, kami percaya inilah hidup kami serahkan kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih buat Pak Rangga sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Kita akan menutup ibadah kita. Nanti kami persilakan Pak Bakri untuk memimpin kita dalam doa penutup dan sekaligus doa syafaat, doa berkat. Kemudian kita ke pujian kita. Di akhir pujian kami serahkan kepada Pak Bakri. Tangan pujian Yesuslah penolong. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami mau menutup ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah, penyertaan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, bahkan di dalam tanggung jawab kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Pak Bakri. Terima kasih, sama-sama. Jika ada pengumuman kami persilakan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk pelayanannya dan memberkati. Padai.
kasih. Terima kasih Pak Bakri, terima kasih Pak Rangga, Hati, terima kasih. Terima kasih buat bantuannya Pak Bakri, Pak Asida, Bapak Sematim, Makasih Pak. Pak Rangga, buat Makasih Pak Bakri. Tuhan berkati, makasih semua. Shalom. Terima kasih yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Hergi, Kak Ida. Terima kasih Pak Bakri. Tim worship luar biasa. Terima kasih Pak Rangga. Terima kasih Pak Rangga. Terima kasih Pak Bakri. Terima kasih Badai, Kak Hergi, Kak Ida, bahkan Pak Rangga yang sudah